Hidup dan tekanan akan terus jalan beriringan. Apalagi kalau kita punya karir yang diminati oleh jutaan manusia. Persaingan akan terus berkembang dan akan semakin berat rasanya. Karena persaingan itu datangnya dari lingkungan sosial sendiri, teman sepermainan, teman sebaya, dan bermain bersama. Pakai hati kita. Guys, podcast kita episode ini ketemu sama tamu yang cantik, masih muda, prestasinya banyak dan baru-baru ini lagi diomongin terus karena punya followers yang setia banget di akun sosial medianya. Gabriela Eka Putri. Hai. Gaby, makasih ya udah mau datang lagi ke sini. Thank you for having me. Oke. Kita hari ini sama Gaby mau bahas tentang peer pressure. Karena kita tahu kan Gaby tuh sebenarnya masih pendatang baru. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin baru mulai syuting ya? Baru mulai syuting. Tapi followers kamu tuh di sosial media tuh banyak. Di Instagram, TikTok, terus ya prestasinya nggak bisa dibohongin dalam waktu yang masih baru itu udah lumayan banyak Ya gitu. Amin. Nah, aku tuh pengen tahu kamu tuh di lingkungan sosial kamu, pertemanan kamu, itu circle-nya tuh kamu tuh lebih milih-milih atau aku ngebuka diri aja, ketemu sama siapa aja bisa jadi teman aku dan bisa deket sama aku, atau lebih pilih-pilih? Jadi circle-nya kecil atau besar? Kalau misalnya untuk temenan sendiri sebenarnya nggak pilih-pilih sih, kayak asal kita bisa nyambung gitu-gitu. Cuman untuk membuka diri yang benar-benar aku bisa cerita gitu-gitu cuman hitungan jari paling. Jadi kayak jadi dibilang kecil atau enggak ya? Kayak terbukanya sama dikit orang, cuman bisa temenan sama semua orang gitu. Jadi tetap kebuka diri, tapi tetap kalau buat yang deket banget kayak circle yang deketnya gitu ya. A-nya itu nggak gitu banyak. Kayak ring satu pertemanannya tuh gitu sih. Nggak terlalu banyak ya. Nah, kamu tuh kayak kamu tuh pernah punya pengalaman gak sih dalam satu pertemanan yang sekarang atau yang dulu mungkin agak jadi memaksakan diri yang bukan diri kamu karena ya lingkungan pertemanan kamu misalnya sukanya hobinya apa, kamu sebenarnya nggak terlalu suka tapi ya udah ikut aja, atau gaya musik, gaya pakaian, suka dengerin musik, nonton filmnya apa, ya udah ikut aja genrenya apa, padahal itu sebenarnya nggak gue banget gitu. Dulu aku kayak gitu. Sebenarnya dulu aku pernah ada di satu circle gitu, dimana aku tuh awalnya maksain diri buat cocok sama misalkan gaya hidupnya mereka gitu kan. Cuman awalnya maksain, tapi akhirnya nggak cocok. Jadi kayak aku memutuskan buat kayak ya udah emang nggak bisa nih aku ada di circle ini gitu. Karena gaya hidupnya, jalannya, nongkrongnya atau kayak lebih ke kayak kebiasaannya beda banget gitu sih. Kayak banyak hal-hal yang nggak cocok sama value aku gitu yang aku pegang. Makanya ya gitu, sebenarnya pertemanan tuh mendingan cari yang satu frekuensi gak sih Kak? Iya sih, benar sih. Cari yang satu frekuensi. Iya benar. Nah, waktu itu mungkin nggak sefrekuensi aja gitu. Karena kalau misalkan nggak frekuensi tuh rasanya memang jadi nggak nyaman juga. Kayak punya tekanan yang aduh hari ini tuh kayak aduh mereka janjiannya mau kesini lagi gitu. Nah, jadi mau kayak gini lagi. Iya, jadi kayak takut gitu loh. Ih, mereka hangout nggak ada gue diomongin nggak ya? Kayak gitu nggak sih? Ada pikiran kayak gitu. Ada pikiran kayak gitu. Karena menurut aku kayak kebiasaan-kebiasaan dilakukan di satu circle itu bisa mempengaruhi mental. Kalau menurut aku ya. Yang kayak kalau misalkan circle kita suka ngomongin orang, kalau misalkan kita nggak ikut nongkrong sekali, kayak bisa aja kita tuh diomongin. Makanya jadi cemas gitu. Makanya aku kurang nyaman kalau misalkan di circle yang setiap hari misalkan gosip gitu. Curhat sama gosip beda kan ya?
Beda. Beda kan? Beda. Kita curhat kan tadi. Kalau curhat tuh jatuhnya kan memang ya Kayak mencurahkan kita, kan, iya. dan sebenarnya itu nggak negatif gitu kan. Tapi uh-uh. kalau misalkan udah ke gosip kan Gosip, kayaknya udah ada udah kayak di ya, vibe-nya udah ada ini makanya, negatifnya kan. Kalau aku, kalau ada yang curhat, kalau teman-teman ngobrol curhat-curhat gitu sih emang seru ya. Iya. Jatuhnya emang seneng. Kalau Tapi curhat, kalau iya. isinya udah mulai arah-arahnya ke negatif, Jadi, iya. biasa akan lebih diam. Kalau curhat bisa nimpalin, tapi kalau lagi gosip, lagi atau ngomongin teman yang lain, biasanya aku lebih diem tuh. Iya, sama-sama. Kayak agak narik diri. Oh, atau iya. kalau vibe-nya udah wah terlalu nih, besok-besok kumpul, oh bahasannya masih sama. Oke, mohon maaf gue narik Iya, diri gue iya, ya sama gitu. banget, sama Kita banget. nggak kenapa-kenapa Kayak tapi gitu. gue narik diri dulu Iya, iya. sampai Uh-uh. ada bahasan dan obrolan yang lain lagi gitu. Bener banget. Aku juga gitu. Kalau vibe yang gak enak. Nah, kamu tuh pernah gak sih kalau dijauhin dari teman-teman kamu sendiri karena ya memang gak ngikutin? Kalau tadi kan kamunya yang ngikutin gitu, jadi maksain diri. Iya. Kalau sebaliknya karena kamunya kayaknya ini bukan gue, jadi kamu yang dijauhin. Oh, dia nggak mau ngikutin kebiasaan kita atau kesukaan kita gitu. Dia kok kayak aneh banget ya gitu. Akhirnya kamu yang dijauhin sama mereka, pernah nggak? Aku ngerasa left out sering, cuman aku nggak tahu mereka tuh niatan untuk ngejauhin atau enggak. Tapi kayak kalau menurut aku friendship itu dua arah sih. Jadi kayak, dan aku nggak harus merubah diri aku buat mereka suka sama aku, dan mereka juga nggak harus ngerubah diri mereka biar aku suka sama mereka. Toleransi, saling menerima, cocok nggak cocoknya, kayak accept, dua-duanya sama-sama menerima. Kalau menurut aku kuncinya itu. Jadi kayak kalau misalkan ada orang yang kayak misalnya beda sih sebenarnya Kak, kalau misalkan orang ngasih kita advice itu sebenarnya kan bisa didengerin ya. Cuman kalau misalkan emang nggak suka karena misalnya kita udah refleksi diri terus kayak kenapa lu nggak suka, alasannya cuman ya karena gue nggak suka aja, ngerti gak sih Kak? Kayak kalau misalkan orang ngasih aku masukan buat aku ngerefleksi diri dan aku bisa mengimprove diri aku dengerin. Cuman kalau misalkan emang dia nggak suka sesuatu karena yang nggak terlalu penting iya, kayak juga karena gitu. hobinya kita beda, karena lu sukanya apa gitu sih. Jadi kalau misalkan aku dijauhin pun, kalau misalkan karena emang aku yang kayak gini, ya udah kayak ya udah I'm fine. Berarti kayak, tapi kamu nggak nyadar ya kalau misalkan ada kayak gitu, maksudnya karena kamunya nggak terlalu ambil pusing atau baperan, jadi kayak ini gue dijauhin karena apa, atau mereka narik diri ya udah gitu ya udah aja nggak gitu. terlalu. Tapi pernah ada yang benar-benar tadinya deket gitu terus akhirnya ngejauh? Merekanya yang ngejauh. Iya. Berarti ya pernah nggak ya, kayak paling tiba-tiba jadi jauh aja sih Kak, yang kayak jadi lost contact karena emang ya gitu. Kakak pernah juga Kebayang nih. Kakak pernah juga nggak sih kayak kebayang, temennya dekat terus tiba-tiba kayak ya sedih banget Kak, jadi tiba-tiba iya lost sedih contact banget aja ya gitu. iya. Tapi ya sebenarnya kayak kalau aku sih mikirnya, aku pernah yang sampai tinggal bareng, yang ya sedekat itu gitu, jalan bareng, tinggal bareng, main bareng, akhirnya jadi agak ngerenggang. Ya maksudnya memang nggak ada masalah, nggak ada apa-apa ya, tapi dengan kesibukan masing-masing, Iya, gara-gara sama-sama sibuk, ngerenggang, dan akhirnya nggak bisa sedekat itu lagi. Ya mungkin memang kayak ya itu balik lagi frekuensinya mungkin sebenarnya iya, beda. Sebenarnya cuman karena mungkin dulu sering banget ketemu, jadi kayak mungkin kalau chattingan yang cuma hai-haian apa kabar, kangen gitu-gitu iya. Tapi kalau untuk kayak sampai kayak tinggal bareng lagi, jalan bareng tiap hari lagi, kayak hidup bareng-bareng gitu, paham. Iya, sama. ada yang kayaknya emang nggak bisa, nggak cocok. Iya sih, emang ada yang gitu juga. Terus kalau kamu di lingkungan kamu dunia entertainment, kamu pernah nggak ngiri? Puji Tuhan, waktu berarti kan aku baru kan di entertainment, baru tahun lalu. Itu tuh aku udah lewat masa-masa yang suka ngiri sama orangnya gitu loh. Tapi waktu aku SMA, waktu sekolah, itu masih ambis banget anaknya. Jadi kayak kompetitif banget waktu SMA. Cuman aku ngerasa kompetitif tuh baik, bisa mengimprove diri kan. Cuman at the same time aku kehilangan kedamaian dalam aku gitu loh. Oh, karena jadi bawaannya jadi kayak tuh gue harus terus-terusan lebih mulu. Sedangkan kayak, dan aku tuh pernah dulu tuh, ini aku ngerasa dulu ini sifat toksiknya aku, yang kayak kalau misalkan ngelihat orang lain wow gitu, kayak kok
gue nggak bisa sih kayak gitu loh. Jadi lebih ke yang kayak dulu tuh aku nggak sukanya, aku sampai doa sama Tuhan kan, aku bilang kayak kenapa aku ngeliat orang lain misalkan sukses gitu, aku malah jadi terintimidasi sama kesuksesan orang lain. Merasanya malah kayak, terintimidasi. iya, jadi kayak kok gini. Nah itu gara-gara sifat kompetitif Kok itu. dia bisa, kok dia dikasih segitu gua enggak gitu iya, ya, kayak gitu. kayak Dulu gitu tuh ya? pernah kayak gitu. Terus habis itu aku kayak itu dulu ya, tapi sekarang udah gak kayak gitu. Sekarang aku tuh udah punya mindset yang kayak sebenarnya kan nih, dari sekian banyak orang di dunia ini nggak ada satupun yang jalan hidupnya tuh sama. Iya nggak sih Kak? Iya. Yang kayak anak kembar aja jalan Beda. hidupnya beda. Ya udah, berarti kayak ya proses mereka, ya udah mereka mau sukses lebih duluan, ya udah. Aku hidup di hidup aku nikmatin proses aku. Kayak aku percaya kok, kalau ini agama banget sih, cuman aku percaya kayak udah dirancang semuanya gitu. Iya benar. Iya benar. Gitu. Aku juga mikirnya gitu. Setiap orang tuh prosesnya emang beda-beda. Dulu aku juga kayak kamu banget. Yang waktu dulu. Iya. Suka kayak kok kayak, nah kalau aku kan dulu, kalau aku jatuhnya memang, kalau kamu kan bagus ya, ada jiwa kompetitifnya. Kalau aku tuh sebenarnya insecure orangnya. Jadi semakin lihat kok dia bisa gue enggak gitu, makin jatuh, makin drop. Tapi akhirnya lama-lama mikir ya setiap orang itu beda prosesnya. Mungkin memang dia dikasihnya duluan karena dia udah siap. Iya, bener secara banget. mental mungkin gue belum gitu. Mungkin kalau gue langsung gue akan kaget dan bener jadi banget. star syndrome atau gimana, bisa kayak gitu bener kan. Jadi mikirnya gitu. Iya, aku percaya juga sih kayak dari setiap kejadian kita tuh bisa loh dijatohin bener-bener yang kayak dikasih masalah yang bener-bener berat banget, tapi itu tuh cara sebenarnya buat kita dibentuk gitu, buat menerima apa yang akan dikasih di kemudian hari gitu. Aku percaya gitu juga, buat proses pembentukan kamu yang sekarang. Jadi whenever kayak ada bad days, ada masalah gitu, aku mikir kayak ya aku lagi dibentuk buat nanti, suatu hari nanti gitu. Dan cara berpikir kamu yang dulu itu pun yang kompetitif dan merasa kok nggak bisa sih gitu, itu pun ya salah satu proses supaya kamu jadi sekarang belajar kan. Karena emang nggak ada manusia yang dari lahir udah lempeng, udah pinter, udah tahu settle semuanya kan. Pasti proses. Udah bijaksana milih-milihnya. Proses kan. Pasti kita pernah bodoh dulu, baru kita belajar, terus bisa sadar sendiri, baru bisa berubah jadi orang yang lebih baik, terus bertumbuh gitu. Sebenarnya aku tuh penasaran banget sama kamu tuh kan pernah ini ya, pernah ikut salah satu agensi besar di Korea Selatan. Iya. Ya kan. Aku penasaran banget. Itu kan kamu akhirnya nggak ngelanjutin ya? Iya, aku milih untuk nggak cocok gitu. Rasanya nggak cocok. Kurang cocok lah. Itu sebenarnya karena ada tekanan di sana yang besar sampai kamu nggak memutuskan untuk kayaknya udah deh cukup. Tekanan yang besar di sana, atau memang karena kamu kangen aja sama keluarga kamu di Indonesia? Sebenarnya aku nggak bisa cerita detail banget, cuman aku cerita kasarnya aja ya. Jadi tuh banyak pertimbangan sih yang aku ambil, yang kayak soalnya kan kalau misalkan aku lanjut terus, kalau misalkan sampai misalkan nanti goal gitu kan, kayak aku mungkin bisa membanggakan, bahkan Indonesia juga bisa bangga sama aku. Dulu aku mikirnya gitu kan, jadi kayak pertimbangannya berat banget. Cuman at the same time yang bikin aku kenapa untuk memilih kayak I don't think this is jalannya aku deh, karena ada apa ya, mungkin kurang cocok sama sistemnya ya. Kurang cocok sama sistemnya. Terus aku ngerasa aku takut kalau misalkan goal aku itu untuk aku tuh takut kalau misalkan motivasi aku untuk terus lanjut adalah cuman pengen membuktikan diri aku ke orang lain. Aku tuh takut motivasi aku tuh salah. Jadi kalau misalkan kan dulu aku kayak bingung antara pengen lanjut atau enggak. Karena kalau lanjut pasti kan orang-orang kayak gila gitu kan. Takutnya bisa gitu kan. Aku tuh takut. Aku tuh motivasinya jadi ke situ. Nungguin sebenarnya yang kamu cari itunya yang gitu. Sebenarnya yang aku cari tuh apa? Maksudnya ya pokoknya banyak banget pertimbangan yang aku kayak aku tuh hidup sebenarnya mau apa sih? Kayak what do I want? I wanna be happy, genuinely happy. Terus kayak tapi kalau misalkan aku terus-terusan kayak
ngelakuin sesuatu cuman buat membuktikan diri aku ke orang lain, aku sampai kapanpun nggak bakal nemu kedamaian itu. Makanya aku kayak memprioritaskan mental health aku, terus kayak aku hidup cuman sekali, ini emang go big or go home sih, kayak go big or go home. Tapi aku memilih untuk kayak ya udah ke Indo aja lah, balik lagi, soalnya aku ngerasa lebih pas aja gitu. Terus aku ngerasa kalau misalnya emang aku pengen dipakai di mana, pasti aku nggak bakal salah gitu, ngerti gak sih Kak? Jadi kayak kalau misalkan Tuhan mau pakai aku di mana, aku nggak bakal salah pilih kok gitu. Iya benar pasti instingnya kencangnya ke situ kalau memang kamu dipakainya di situ gitu. Iya. Kan kamu menarik diri dari circle yang maksudnya yang dari kamu yang waktu itu di Korea itu kan. Oh iya, maksudnya memutuskan untuk udahan gitu. Udahan di Indonesia. Ada 2 pertanyaan sih. Itu prosesnya berapa lama buat kamu memutuskan itu? Dan apa sih hal yang bikin kamu tuh ya udah aku ke Indonesia lagi aja, kayak karena itu kan keputusan yang berat, mengingat umur kamu juga masih muda kan. Pasti itu keputusan yang berat banget kan. Aku mikirin kayak gitu cukup dibilang berbulan-bulan kali, kayak nanya mama gimana nih, terus aku nanya teman-teman aku juga. Habis itu hal yang bikin aku yakin kalau I'm doing the right thing adalah aku kan cerita sama teman kan, maksudnya teman deket aku yang aku kayak gimana, I don't think I'll be happy. Terus kayak mama juga yang kayak mama sih bilang sama aku, apapun keputusan kamu ya udah lakuin aja, tapi jangan sampai keputusan kamu itu buat orang lain jadinya jatuhnya. Jadi kamu yang tadi aku bilang kayak takutnya akunya jadi cuman mau membuktikan diri aku ke orang-orang banyak, tapi kebahagiaan dalam diri from within gitu, kebahagiaan yang dari dalam tuh kedamaiannya aku nggak dapat gitu. Itu sih mamanya bilang kayak gitu, yang kayak jangan sampai kebahagiaan kamu hilang cuman karena kamu pengen ngebuktiin diri ke orang lain gitu. Terus dengan secara fisik nih ya, secara fisik kan dirimu oke ya, oke gitu lah. Terus suka teman-teman itu juga suka ini nggak sih, suka jealous gitu, atau ada rasa ketakutan ketika misalnya aduh nanti gebetan gue malah jatuh cintanya sama Kevin nih. Oh kalau kayak gitu enggak, adanya tuh bukan temen aku sih. Aku ngerasa yang aku berani curhatin ke temen aku tentang masalah-masalah aku, itu temen yang aku benar-benar percaya kan. Jadi mereka tuh kayak kalau ngasih advice yang kayak you deserve so much better gitu-gitu, itu buat akunya. Aku ngerasa mereka tulus-tulus aja. Nah, pilihan kamu untuk ke dunia showbiz ini akhirnya membuat jarak antara dirimu dengan sahabat-sahabatmu itu gimana? Agak pengaruh nggak? Puji Tuhan, aku diketemuin sama circle baru. Oke. Antares. Iya. Aku bersyukur banget, itu circle-nya positif banget Kak. Yang kayak keluarga. Benar-benar positif banget, yang kayak saling menerima, semuanya saling menerima, nggak pernah ngejudge, nggak pernah mencoba merubah satu sama lain, kayak ya cocok aja dan kayak saling nerima. Dan aku bersyukur sampai sekarang kita masih dekat, masih keep in touch gitu. Walaupun kan beberapa udah ada yang syuting gitu, cuman kayak masih ngobrol, masih keep in touch, masih nanya kabar-kabaran. Kalau circle yang sebelum ini, circle teman kamu yang maksudnya di luar si mungkin circle baru sekolah ini gitu ya. Atau kamu masuk ke dunia entertainment, itu ada yang ini nggak? Akhirnya kayak ngerasanya gimana gitu, kayak ada perbedaan nih karena dia sekarang public figure gitu. Ya ampun. Maksudnya teman aku mikir kayak gitu sama aku. Paling karena beda kesibukan ya sekarang, paling jadi emang jarang ngobrol aja. Cuman kalau sekali ngobrol klop lagi kok gitu. Oh iya. Cuman nggak pernah yang kayak, aku nggak pernah mikirin mereka berpikir negatif ke arah gitu sih. situ. Iya.
Sebenarnya aku mirip-mirip banget ya Ya kayak kan kamu. lempeng-lempeng aja ya, nggak pernah Kalian mikirin. sama-sama Gemini mungkin Parah ya, banget satu sih. ini Iya, ya. Gemini, semua orang bilang Gemini banyak Banyak yang mukanya. negatif. Lihat Kak Gali juga, Kakak juga Gemini. Gemini dong. Tuh ada 4 orang tuh, ada 4 orang Gemini di sini. Oh my god, ada 4 orang Gemini di sini. Lempeng-lempeng aja Aku tuh. berarti kayak aduh gue banget lagi dari tadi aduh jawabannya gue banget lagi. Emang kayak nggak terlalu ya kalaupun ada kayaknya mungkin gue nggak tahu kali ya. Iya, gitu. kayak gue nggak Kayak gue mikirin. nggak nyadar kali ya gitu. Sebenarnya itu kayak bentuk itu juga sih kayak mengurangi tekanan dalam hidup ya nggak sih, berpikiran positif. Jadi kalau punya lingkungan pertemanan terus dimanapun sih sebenarnya lingkungan pekerjaan mungkin ya kalau lingkungan pekerjaan mungkin kadar tekanannya beda ya. Iya. Tapi kalau pertemanan tuh mungkin salah satunya caranya berpikir positif gak sih? Walaupun misalkan aku pernah gitu teman dekat, aku lihat teman dekat aku kayak kode-kode tentang aku. Kadang kan kita ada feelingnya kan. Iya. Itu sih kayak dek gitu. Itu tuh kayak sedih ya, tadi gue kenapa kepikirannya banyak. Tapi abis itu kayak saat aku lagi mikir gitu, aku cari pikiran paling positifnya. Kenapa sampai dia bisa melakukan itu? Oke, kemungkinannya ini yang paling masuk akal ini. Oh, ternyata positif semua kok. Ya I udah, used to gak be usah like baper. that juga. Ya kan? Ya udah gak usah kayak- baper. Yang kayak kalau teman berubah dikit kayak gue kenapa deh? Kayak gue kayak emang ngapain sih? Kayak kenapa Iya. lo tiba-tiba kayak gitu? Tapi nggak diambil pusing atau jadi terlalu. Dulu aku ambil pusing. Oh, iya, Tapi iya. sekarang tuh kayak Karena ngurangin tekanan Kayak itu buat apa sih kan, dipikirin? supaya nggak ngerasa tertekan dengan iya. yang ada. Jadi mikirnya tuh lebih positif. Dan Lebih untungnya positif. aku juga kayak kamu, pertemanan aku ya Positif memang positif kan? juga Iya. gitu. Ada teman-teman yang dari dulu pun nggak ada yang baperan. Jadi kalau aku modelnya temenannya bisa yang ada satu circle yang suka kabar-kabaran, tapi ada juga yang teman-teman aku dari lama modelnya kita hilang-hilang aja. Tapi waktu misalkan tiba-tiba nelfon atau misalkan WhatsApp nanya, terus karena dia lagi nanya, waktu itu lo beli ini mereknya apa? Gue lagi butuh. Ya nggak ada yang baper ngubungin gue cuma buat itu. Iya, Emang iya. nggak ada baper kayak Iya, gitu. iya. Rasanya tetap happy aja gitu. Dan Sebenarnya ngaruh juga, makanya kita harus Iya. penting-penting pilih circle gak sih menurut pilih aku, Kak? circle yang Pilih positif, circle, iya benar. Yang positif tuh ngaruh banget. Ngaruh banget, sama ya kitanya sendiri juga harus positif sih. Iya, jangan overthink lah. Maksudnya kayak aku punya temen ya yang kayak misalkan kan aku maksudnya kadang suka sibuk ya, jadi kayak jarang bales, Iya, jarang iya. bales gitu-gitu kan. Aku banget lagi. Nah, iya kan? Tapi dia tuh kayak mikir kayak emang aku salah apa gitu-gitu loh. Tapi kan sebenarnya itu nggak ada salah Nggak apa-apa, ada salah emang apa-apa, akunya belum bisa lagi balas. Kadang tuh Iya. udah dibuka tapi skip apa Iya, gitu kan. sebenarnya kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, iya. Iya. Jadi pilihlah satu rasi bintang ya, satu zodiak biar lebih enak. Apa kita berempat bikin Iya. game ini Gemini Karena Squad? banyak kesamaan ternyata kalian. Tapi nggak ngaruh kalau menurut aku tuh banyak kesamaan juga belum tentu Satu mungkin frekuensi. kalau misalkan banyak kesamaan ternyata sama-sama ya mungkin cocok jadinya. Tapi yang perbedaan itu juga jadi saling ini nggak sih ngelengkapin. Jujur Jatuhnya iya. pertama iya kan cara berpikir misalkan ya aku sama kayak kamu, kalau kita pada zaman yang kayak overthinking jadi stres gitu, nggak ada temen yang berbeda sudut pandangnya gitu atau cara berpikirnya, kita mungkin nggak kebantu. Iya, benar Itu banget. kan sebenarnya karena ngeliat orang juga kan, Karena ngeliat orang yang kayak kok dia bisa nyantai aja ya, kok dia bisa Iya, cuek iya, aja iya. digituin orang. Nah itu saling melengkapi. Iya. Yang kayak kan aku orangnya panikan banget kan. Suka kakak juga ya. Aku tuh cemasan banget orangnya kayak Itu Gemini. aku anxious terus kan. Kalau orangnya karakternya kayak gimana, bintangnya maksudnya cocok apa enggaknya ya sebenarnya bisa cocok-cocok aja. Ya kalau kita ngerasanya nyaman, satu frekuensi positif. Dan kita juga positif gitu ya. Percuma kalau punya sebenarnya circle-nya positif tapi kita negatif mulu negatif gitu. mulu, Kayak ya. pemikiran ntar gue gini enggak, ntar Iya, kayak iya, dia iya, kenapa sih iya. kayak gini sama gue? Jangan Iya. baperan Jangan gitu kali baperan. ya. Not ini bagus. Aku tuh kayak baru-baru ini kayak ada orang yang pernah ngomong sama aku kayak not everything is about you. Iya. Iya gak sih? Iya. Kayak orang misalkan nih aku sama kakak kita temenan gitu, terus kayak aku tiba-tiba hari ini dia melesu gitu-gitu, terus kalau misalkan kakak kayak
dia kenapa sih dia nggak suka sama gue ya. Kok gue tegur, kok kan kamu nggak kayak Iya. biasanya ya? Gue biasanya hai, dia langsung Iya, hai. iya Kok jangan beda ya? overthink karena people might have kayak mungkin aja aku diem karena aku emang lagi Nggak enak butuh badan butuh atau- sendiri iya. kayak ada bad days Bad yang days, perlu aku selesain sendiri ya nggak sih? Iya benar. Ya kan? Iya benar. Ya itu jangan balik lagi. Iya kan? Jangan baper guys. Not everything is about you. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, Iya. apa tips kamu untuk para pendengar podcast pakai hati kita yang mungkin sedang mengalami peer pressure, Yang sedang mengalami peer pressure. ya tekanan di circle pertemanannya, di lingkungannya. Pertama, menurut aku know your own worth. Kayak tahu value kamu, kenalin diri kamu bener-bener, and stop mencari validation dari orang lain. Yang kayak kalau misalkan orang mau ngasih kita masukan atau apa, ya boleh refleksi diri. Kalau misalkan emang kayak oh iya, ya gue bisa improve nih dengan kata-kata dia. Menurut aku itu ada bagusnya, cuman jangan sampai kita jadi terlalu haus buat nyari-nyari validasi dari orang lain terus gitu. Jadi itu tadi tips dari Gaby, semoga membantu. Dan jangan terlalu memaksakan diri. Buat apa kita kehilangan kebahagiaan demi mengejar ego. Untuk para pendengar podcast pakai hati kita, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.